Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan ke Senkoji Temple ya. Jadi ini tuh kuil cinta. Jadi ada banyak sekali beribu-ribu atau berjuta-juta view yang ada di Senkoji Temple ini ya. Jadi ini tuh tempatnya di atas gunung teman-teman. Jadi sebelum kita naik ke gunungnya, kita tuh harus naik kereta gantung ya. Nanti juga akan kurekam proses untuk naik kereta gantung atau rope yang bisa kita kenal juga sebagai ropeway nih teman-teman. Jadi untuk stasiunnya itu kita akan berangkat dari stasiun Sanroku. Jadi kita start dari bawah ini dan nanti kurang lebih kita itu naik kereta gantung atau ropeway sekitar 3 menit dan kita perlu 2 menit untuk berjalan kaki untuk menuju ke Senkoji Temple-nya sendiri. Jadi ada banyak sekali view di atas ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membeli tiketnya dulu. Untuk tiket kereta gantung atau ropeway-nya ya teman-teman. Jadi untuk tiket itu pakai mesin ya teman-teman. Untuk harganya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi bisa teman-teman pakai cash atau juga pakai IC card, debit juga bisa banget teman-teman. Jadi aku beli yang 2 orang untuk sekali jalan. Jadi nanti kita dapat tiket seperti ini ya teman-teman. Dan ini dia untuk tiketnya, jangan sampai hilang. Per orangnya sekali jalan cuma 500 yen aja ya teman-teman. Kalau 2 orang itu di 1000 yen aja. Ada mapnya juga, tapi ini by bahasa Jepang semua ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa ambil juga maps-nya karena itu benar-benar membantu banget untuk teman-teman nantinya pada saat di atas ya di Senkoji Temple-nya. Jadi setelah ini kita akan naik lift ya teman-teman untuk menuju ke pintu masuk dari kereta gantungnya atau ropeway-nya. Jadi kita langsung aja naik kereta gantungnya ya teman-teman. Apa aja sih yang bakal kita lakuin di sini? Jadi ini dia kuil Senkoji-nya. Jadi hal pertama yang akan aku lakuin adalah menulis permohonan cinta dengan Emma. Terus kita akan mencoba training biksu. Jadi kita akan manjat. Emang bisa? Ya bisa dong. Kita mendarat dulu ya teman-teman di sini. Jadi nanti kita spill hasilnya di akhir video nih. Apakah emang bener aku bakal dapat jodoh atau cinta ataukah ini itu angan-angan saja? Oke, kita langsung saja ya. Jadi ini adalah deck observasi ya teman-teman atau observation deck. Jadi observation deck di puncak Gunung Zenkuji ini menawarkan pemandangan spektakuler Selat Oromichi dan Kepulauan Shinamani, Kaido yang terletak di seberangnya. Desain minimalis bertujuan untuk melestarikan ruang terbuka dan mengurangi dampak pemandangan pada kuil Senkoji yang bersejarah di dekatnya. Puncak dapat dicapai dari pusat kota Onomichi dengan berjalan kaki menuju labirin, jalan-jalan sempit dan curam yang melintasi lereng Gunung Zenkuji, atau melewati jalan setapak pendek dari stasiun kereta gantung Senkoji. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk merenung atau merefleksikan perjalanan teman-teman melintasi Kepulauan Shinamani, Kaido sebelum Anda atau sesudah perjalanan teman-teman ya. Jadi tingkat atas deck observasi dapat dicapai melalui lereng melengkung yang ditandai dengan lift. Terdapat mesin penjual minuman dan toko souvenir retro yang menyajikan minuman dan makanan ringan di ruang terbuka di bawah tanah ya teman-teman. Jadi seperti ini dia pemandangannya teman-teman. Jadi Taman Senkoji yang merupakan salah satu tempat melihat bunga sakura paling populer di bawah yang ini berjarak tidak sangat jauh ya teman-teman. Jadi sangat dekat, gampang untuk diakses ya. Jadi seperti ini, cuma situasi pada saat aku kesini agak panas dan juga oke banget karena wisatawannya nggak terlalu banyak ya. Jadi ada sedikit sejarah nih yang boleh aku spill ya teman-teman. Jadi kenapa sih dulu Hiroshima itu dibom ya oleh Amerika? Jadi salah satu faktornya adalah Onomichi itu kan masih termasuk daerahnya Hiroshima ya teman-teman. Jadi Onomichi itu merupakan salah satu tempat yang melahirkan kapal perang nomor 1 di Jepang ya teman-teman. Jadi waktu perang dahulu itu kan pada pakai dominan menggunakan kapal perang ya. Jadi itulah mengapa Amerika memilih untuk meledakkan kota Hiroshima ya karena itu teman-teman. Jadi supaya kapal-kapal perangnya Jepang ini hancur ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga ada harapan perdamaian dunia ya teman-teman. Jadi dulunya bukan di sini sih teman-teman, tapi tepatnya di Hiroshima ya. Jadi Hiroshima itu dulu hancur dibom ya teman-teman pada saat perang dunia.
Jadi kurang lebih sejarah singkatnya seperti itu ya. Tapi sekarang jujur kota ini tuh bener-bener oke banget. Pemandangannya bener-bener wah, bener-bener apalagi kalau teman-teman misalnya datang ke sini pada saat cuaca yang cerah seperti pada saat Alex ke sini itu benar-benar oke banget ya. Jadi ini tempat instagramable banget kalau misalnya teman-teman udah bosen nih ngelihat pemandangan bangunan-bangunan di Tokyo, teman-teman bisa banget mampir ke sini ya. Jadi kita geser ke area depan. Di sini itu ada papan informasi haiku ya teman-teman. Jadi haiku itu merupakan puisi. Itu tuh program interaktif menulis haiku ya teman-teman. Jadi itu puisi. Jadi ini untuk formulir menulisnya. Untuk kolomnya sendiri itu ini ditulis vertikal dari atas ke bawah menggunakan bahasa Jepang. Biasanya itu diadakan 3 kali seleksi tahunan ya teman-teman. Dan haiku yang terpilih akan namanya tuh bakal diukir dalam monumen peringatan. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada beberapa pemenang, ada nama penulis dari haiku. Jadi itu dipajang di sini ya teman-teman, ada monumennya. Teman-teman bisa lihat ada nama-nama itu diukir di batu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sebelah sini juga ada haiku pemenang lomba pariwisata Onomichi tahun 2024 ya teman-teman. Ini namanya dipajang. Untuk kategori dan pemenangnya itu juara terbaik, juara unggulan, dan karya terpilih nih ada 3. Untuk pendaftarnya itu mencapai 4.268 orang. Dan untuk hadiah utamanya itu cuma 3 orang aja ya. Jadi itu benar-benar limited sekali ya teman-teman. Dan ini dia di salah satu sisi ya teman-teman. Untuk view-nya benar-benar mewah banget. Benar-benar kecil banget kalau misalnya teman-teman foto. Jadi setelah kita turun dari atas tempat kita turun tadi naik ropeway, kita juga bisa melihat ropeway-nya di sini. Dan ini untuk pintu masuk ke Senkoji Temple-nya ya, kita ikuti saja. Jadi di sini tuh banyak tangga ya. Jadi sobat besti harus berhati-hati dalam berjalan ya. Dan ini dia untuk halaman kuil Senkoji-nya. Di sini ada batu cermin ya teman-teman. Sini ada sejarah batu cermin, cuma ini menggunakan bahasa Jepang. Jadi di sini itu ada banyak patung juga ya teman-teman. Contohnya itu seperti di sini itu ada patung Kobodashi. Juga dikenal sebagai Kukai, tokoh Buddha yang sangat penting di Jepang, terutama di kuil aliran Shingon ya. Ini termasuk Senkoji Temple ini. Jadi Kobodashi adalah biksu legendaris di abad ke-9, dipercaya sebagai pelindung spiritual, pembawa kebijaksanaan, dan penolong orang dalam kesulitan. Jadi seperti itu. Jadi di sini juga teman-teman bisa menulis haiku, ada banyak sekali. Disediakan pensil dan juga kertasnya juga. Ini di sebelah sini ada ema ya teman-teman. Jadi ema itu love atau cinta. Jadi apa itu ema ya teman-teman? Aku jelaskan dulu. Jadi ema di Jepang adalah papan kayu kecil yang digunakan untuk menuliskan doa atau harapan ya teman-teman, seperti ini. Nah, doa atau harapannya itu tergantung nih teman-teman mau yang mana. Lalu setelah teman-teman menulis doanya, itu emanya digantung ya teman-teman. Meskipun sering dikaitkan dengan cinta atau jodoh karena banyak orang yang menuliskan doa tentang hubungan, pernikahan, dan pasangan. Ema sendiri bukan berarti cinta ya teman-teman, melainkan media penyampaian harapan kepada dewa atau roh yang dipercaya di kuil tersebut. Jadi kebetulan aku mau ngisi nih teman-teman. Siapa tahu dapat jodoh ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya harapan atau hubungan yang lebih kepada suatu orang, teman-teman bisa banget menuliskannya di ema ini ya, nanti digantung juga di salah satu tempatnya. Nanti juga ini harganya itu cuma 1.000 yen aja ya teman-teman. Oke, jadi di sini juga kita dikasih pulpen dan kita langsung aja tulis tanpa panjang lebar lagi ya. Oke, jadi di sini aku udah beli ya teman-teman. Jadi ini merupakan kalau misalnya teman-teman datang ke Senkoji Temple ini, jadi konsepnya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pingin hubungan ya sama orang yang lebih spesial lagi, teman-teman bisa beli ini dan nanti kita gantung di bagian sana ya teman. Itu, dan ini harganya cuma 1.000 yen aja, dan nanti kalau teman-teman beli ini dan gantung di sana, ya teman-teman, Tuhan yang ada di sini akan ya membantu teman-teman untuk memberkati ya teman-teman dengan pasangan teman-teman masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi kita udah beli, dan sebenarnya
Tadi di sana ada yang udah kebalik-kebalik itu pakai kanji, cuma di sini aku akan pakai bahasa Inggris. Teman-teman bisa tulis misalnya nama lengkap teman-teman dan juga misalnya aku mau sama siapa gitu, teman-teman. Jadi seperti itu. Kita langsung aja tulis ya teman-teman. Ini dengan view ya teman-teman. Kita geser ke bagian sini. Di sini juga ada patung kecil Jizo ya teman-teman. Jadi ini dipercaya melindungi anak-anak, pelancong dan arwah, serta sering dijadikan tempat memanjatkan doa atau harapan ya. Di sini juga ada omikuji ya teman-teman, atau kertas ramalan. Dan ini suara apa ya kira-kira? Nah ini namanya furing ya teman-teman. Jadi benar-benar adem banget suaranya. Kalau ada angin yang meniup itu benar-benar adem banget. Jadi itu nggak boleh disentuh ya teman-teman untuk furingnya. Dan ini dia, kembali lagi kita dapat view yang seperti ini. Jadi ada banyak sekali spot foto ya teman-teman, seperti yang udah aku bilang tadi. Jadi benar-benar wajib banget untuk foto-foto di bagian Zenkoji Temple ini. Di bagian sini juga ada banyak rila kuma ema nih. Jadi nggak cuma tentang yang berbentuk cinta aja, tapi ada banyak sekali bentuk dari emanya sendiri. Jadi seperti itu. Di sini juga ada gunung rantai ya teman-teman. Dan sekarang kita akan memanjat ya teman-teman. Jadi ini tuh merupakan tempat yang ya ini dia tangganya. Jadi ini merupakan tempat. Jadi di sini kita manjat dan itu tuh sebenarnya training untuk menjadi biksu ya teman-teman. Nah penasaran nggak nih pada ngapain melihat-lihat? Nah, orang-orang tuh pada takut teman-teman, dan di sini aku memberanikan diri untuk memanjat untuk training sebagai biksu ya. Emang beneran bisa jadi biksu? Oke guys, sekarang aku akan nyoba naik ini, dan kurang lebih ya kita harus pintar memanjat, dan katanya ini tuh kayak training untuk menjadi jenis pendeta gitu di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa berhasil naik itu akan sangat bagus sekali. Jadi untuk harganya sendiri itu di 100 yen. Kita akan coba naik ya teman-teman. Jadi aku bakal ngasih tahu tentang POV-nya. Oke, jadi itu dia view-nya. Kita coba lebih naik lagi. Cuma ini bahaya, harus hati-hati. Oke, kita lewat sini. Ini agak sulit. Dan ya, ini dia yang terakhir. Sangat kurang menantang ya, cuma segini aja. Jadi itu dia untuk view yang tadi. Jadi oke, masih panjang jalannya ternyata. Kita lebih naik lagi ya guys, tapi lebih hati-hati lagi karena ini lebih tinggi dan lebih sulit. Kita lihat view ya. Apakah masih ada orang lihat? Jadi oke, nggak terlalu jauh dari sini. Jadi seperti itu. Oke, ini lebih sulit lagi. Kita coba. Ini posisi kaki juga harus benar, karena ini berbahaya. Dan oke, kita sampai. Besinya sudah habis ya. Ini apa ya? Mungkin ini tempat
Ada beberapa orang yang udah berani sampai sini. Kita di atas ya teman-teman. Nah, jadi itu dia ya teman-teman. Ini dia untuk arah balik keluar dari tempelnya. Jadi seperti itu dia kurang lebih ya teman-teman. Jadi konon katanya tempat itu tuh memang dijadikan untuk tempat training untuk orang yang akan menjadi biksu. Jadi sebelum dia menjadi biksu, dia akan mencoba untuk memanjat itu. Nah, jika berhasil orangnya memanjat di tempat tadi itu, jadi di sana kita berhasil untuk menjadi biksu seperti aku. Jadi seperti itu. Jadi untuk tempat keluarnya nggak manjat lagi, nggak turun dari rantai besi itu, melainkan kita melewati jalan lain ya. Jadi seperti itu dia untuk pemandangannya. Di setiap sudut kita disediakan pemandangan ya teman-teman. Dan kali ini aku akan ke Cat's Alley ya, atau jalanan kucing. Jadi ini dia teman-teman untuk jalanan kucingnya. Ini emang berada di satu tempat di Senkoji Temple. Benar-benar interested banget ya. Namun sayangnya pada saat Mimit kesini itu nggak ada kucing. Jadi ada banyak sekali fotografer yang yang mengabadikan momen di gang ini ya. Ada penunjuk arahnya juga dan memang eye-catching sih sebenarnya ya. Ada banyak sekali coretan-coretan yang menggambarkan kucing ya. Ada lukisan kucing, ada juga patung kucing. Benar-benar lengkap sekali, bertema kucing semua ya. Jadi ada restoran kucing juga, benar-benar lengkap sekali di sini tentang kucing. Ada petanya juga, ada menunjukkan jalan ke gang sempit, spot-spot menarik dan toko atau kafe di sepanjang jalan ini ya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada beberapa foto kucing yang dipajang ya. Cuma waktu aku kesini itu nggak ada sama sekali kucing yang aku lihat, kucing nyata ya maksudnya ya. Jadi itu sih hal yang cukup aneh ya menurut aku. Kayak aku nunggu kucingnya keluar tapi nggak ada kucing sama sekali ya. Tapi cuma ada lukisan aja teman-teman. Ada batu hias juga ya. Jadi di tembok misalnya di seperti ini ya teman-teman. Jadi emang semuanya tentang kucing di sini. Jadi seperti itu untuk di Cat's Alley. Ya kalau teman-teman suka kucing dan sekedar ingin foto-foto tentang kucing, teman-teman bisa banget untuk berkunjung ke Cat's Alley ini. Oke teman-teman, mungkin di sini ada yang bingung ya, bagaimana sih result dari Emma yang udah aku buat ya. Jadi bulan Oktober kemarin aku tuh berkunjung ke Onomichi dan tepatnya ke Senkoji Temple. Di sana aku menulis salah satu harapan aku ya di Emma. Jadi waktu itu aku menulis tentang harapan kepada salah satu orang yang ingin aku lebih dekat lagi. Dan ya untuk resultnya teman-teman pasti bingung kan. Ini based on kisah nyata ya. Jadi kemarin aku nulis temanya itu di bulan Oktober di Senkoji Temple, dan kemarin waktu di bulan Desember 2025 akhirnya aku berhasil dekat sama orang yang aku tulis di Emma yang udah aku buat di Senkoji Temple itu. Itu artinya apa? Itu artinya adalah berhasil ya teman-teman. Jadi gak sia-sia aku untuk menulis Emma jauh-jauh ke Jepang, jauh-jauh ke Onomichi, jauh-jauh ke Senkoji Temple untuk menulis Emma, dan akhirnya aku berhasil untuk dekat sama orang itu. Jadi seperti itu. Apakah teman-teman interest untuk menulis Emma juga? Kalau teman-teman interest untuk menulis Emma, let's go untuk datang ke Jepang dan tuliskan Emma, dan tuliskan harapan kepada siapapun teman yang ingin teman-teman misalnya lebih dekat lagi hubungannya nih, bisa banget. Oke, seperti itu dia video yang bisa aku buat kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk video menarik kali ini ya. Bye bestie.